Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurindasari. Saya dari kelas SI 5F Universitas Bina Dharma. Pada materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, saya akan menjelaskan tentang metode desain. Jadi apa sih metode desain itu? Itu secara umum artinya metode adalah cara untuk mencapai sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI, metode adalah cara yang teratur untuk digunakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu sebuah kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi metode desain ini memperlihatkan ada dua cara memproses desain. Yang pertama itu ada model rasional, the rational model, dan yang kedua adalah model refleksi, reflection in action. Dan tindakan itu perspektif action centric, kemudian model refleksi dan tindakan yang disebut dengan model tindakan. Kemudian lanjut ke model rasional dan model tindakan. Ini pemikir proses merancang metode rasional adalah Simon dan diulas oleh Paul G. and Beachway dalam bukunya Engineering Design: A System Approach tahun 1996. Juga seperti yang dikutip oleh dari Wikipedia, model rasional ini berorientasi pada data dan model ini banyak pecahan cabangnya tergantung disiplin desainnya. Kemudian dasar pemikiran model rasional ini itu dimana desainer mencoba untuk mengoptimalkan calon desain untuk mengatasi kendala dan tujuan yang diketahui. Jadi model rasional ini menganggap proses desain itu mengendalikan gerak demi gerakan, rencana-rencana desain driven. Misalnya setelah desain dibuat, jadi desain ini diuji lagi dalam model. Kemudian jika ada kesalahan ini direvisi, kemudian dibuat desain yang baru lagi. Terus model rasional ini itu didasarkan pada filosofi rasionalis dan mendasari yang pertama itu ada waterfall model, kemudian yang kedua ada system development life cycle dan lainnya. Kemudian masuk ke kritik model rasional. Jadi secara luas ini telah dikritik dengan dua alasan. Yang pertama itu ada bukti empiris yang ekstensif. Ini menunjukkan bahwa desainer tidak selalu bertindak sebagai model yang rasional, sebab desainer tidak selalu bekerja dengan cara ini. Kemudian yang kedua itu ada asumsi yang tidak realistis, sebab tujuan desain ini seringkali tidak diketahui ketika sebuah proyek desain itu dimulai, dan sebaliknya persyaratan atau kriteria desain dan kendala itu terus berubah-ubah. Bukti empiris substansial mendukung kebenaran perspektif ini dalam menggambarkan tindakan nyata seorang desainer. Kemudian yang kedua itu ada model proses tindakan. Jadi model yang kedua ini disebut model refleksi yang dikemukakan oleh Rapp tahun 2010. Jadi mendesain dengan cara efektif itu adalah mendesain secara intuitif. Ini bertentangan dengan cara rasional berdasarkan kebiasaan dan tujuan yang ditetapkan. Jadi mendesain ini itu menjelaskan sesuatu dengan cara refleksi. Itu menjelaskan apa yang terjadi dengan cara sendiri dan dengan perasaan sendiri. Itu secara reflektif. Sedangkan aspek rasionalnya itu adalah pada eksplanasi atau penjelasannya. Kemudian perspektif action centric atau model berpusat pada tindakan adalah label yang diberikan untuk sekumpulan konsep yang saling terkait yang bertentangan model rasional. Jadi model ini berpusat pada tindakan ini berpendapat bahwa desainer menggunakan kreativitas dan emosi untuk menghasilkan draft dan
draft atau alternatif desain. Itu mengadakan improvisasi dalam proses desain. Kemudian Christopher Janes, ini dalam bukunya Design Method tahun 1972 yang mengemukakan ada 3 fokus mendesain. Yang pertama itu ada metode divergen, kemudian yang kedua ada metode transformasi, yang ketiga ada metode konvergensi, yang kemudian dikembangkan lagi menjadi 5 oleh Nat Burgos dan Adam Kalis, yaitu yang keempatnya itu metode kontinuitas dan yang kelimanya itu metode artikulasi. Kemudian ini ada gambar tentang tabel pengembangan metode Jonas. Untuk metode desain umumnya, ini ada metode tindakan, di mana metode tradisionalnya itu adalah metode uji coba, trial and craft error, itu evolusi kerajinan. Dan metode barunya itu adalah yang pertama metode black box, itu desainer sebagai kotak hitam atau inspirasi ide. Kemudian untuk yang metode desain umum berikutnya itu ada metode campuran metode tindakan dan metode rasional, di mana metode tradisionalnya itu adalah metode gambar berupa gambar sketsa, gambar konsep, dan gambar detail. Ini untuk metode barunya itu adalah metode glass box, itu desainer sebagai kotak kaca. Ini tentang brainstorming, synetic, kemudian dan konsep desain. Dan yang terakhir itu ada metode rasional, dimana ini untuk metode barunya itu yaitu desainer sebagai pengorganisasian, perancangan atau programming. Yang keempatnya desainer sebagai penerima acuan atau kriteria, yaitu kriteria tunggal multi kriteria. Ada pula inti metode merancang, yaitu design method. Yang pertama itu ada pada proses rasional dan proses tindakan, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan 3 metode desain. Ada metode tradisional dan metode baru, kemudian menjadi 5 metode desain dan problem solving. Kemudian lanjut pada problem seeking and solving, itu yang artinya memecahkan masalah. Jadi William Pena 1967 ini menawarkan 5 elemen masalah sebagai kunci untuk melihat masalah desain. Yang pertama itu ada tujuan, yaitu sasaran desain atau yang biasa disebut dengan goal. Yang kedua ini ada fakta, kemudian yang ketiga ada konsep, keempat kebutuhan, dan yang kelima itu masalah. Jadi problem seeking and solving pada model Wall-Klager, itu dalam bukunya Wall-Klager ia membuat model problem solving 1991 untuk komunikasi visual. Ini model ini lebih rinci daripada model Pena. Kemudian ada prinsip-prinsip desain. Jadi prinsip desainnya ini ada 7 dalam dunia desain. Yang pertama itu ada keseimbangan, kesatuan, perbandingan, urutan, irama, skala, dan yang terakhir itu fokus. Kemudian yang terakhir ini untuk ada metode desain. Jadi beberapa metode yang digunakan itu antara lain yang pertama ada exposing, yaitu mencari inspirasi dengan berpikir secara kritis. Yang kedua ada redefining, itu mengolah kembali suatu desain agar menjadi bentuk yang berbeda dan lebih baik. Kemudian nomor 3 itu ada managing, itu menciptakan desain secara berkelanjutan dan kontinu, jadi secara terus menerus. Ada prototyping, itu memperbaiki atau memodifikasi desain warisan dari nenek moyang. Kemudian yang terakhir ada transpotting, itu dia membuat sesuatu desain yang berdasarkan tren yang sedang berkembang secara keseluruhannya. Jadi baiklah, itu saja metode desain yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.